Perkenalkan, nama saya Waude Fitriani, NPM 1211201200199. Kelas A, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Nama dosen Ibu Pengampu Grace Wakano, Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan fungsi arteriol atau organ tubuh manusia bagian depan. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan salah satu tulang yang sangat penting dalam tubuh manusia yang berfungsi melindungi organ penting di kepala, yaitu otak yang memberikan perintah ke seluruh anggota dan organ tubuh. Yang kedua, tulang selangka atau disebut clavicula adalah tulang yang membentuk bahu dan menghubungkan lengan atas pada batang tubuh yang berfungsi sebagai mengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dan bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. Yang ketiga, tulang lengan atas atau humerus adalah tulang panjang di atas lengan yang terletak antara bahu dan siku. Fungsinya menempelkan otot utama, menggerakkan bahu dan siku. Yang berikut adalah tulang dada. Tulang dada merupakan salah satu dari bagian rangka manusia yang berfungsi melindungi berbagai organ vital yang terdapat dalam rongga dada dari serangan atau benturan yang berasal dari luar. Yang berikut adalah tulang rusuk. Tulang rusuk adalah susunan tulang yang ada di area dada, berfungsi untuk melindungi organ penting pada tubuh manusia seperti paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya. Berikutnya adalah tulang pengumpil atau disebut radius. Tulang pengumpil atau radius adalah tulang panjang tulang pipa yang menyusun lengan bawah memanjang dari sisir lateral siku. Berfungsi tulang pengumpil sebagai penghubung tulang lengan atas dengan ibu jari. Yang berikutnya adalah tulang hasta atau ulna, merupakan tulang panjang di bagian medial dengan bawah sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi tulang hasta untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah tulang paha atau femur, adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada manusia yang berfungsi dalam menghubungkan bagian pinggul dengan lutut. Berikutnya adalah tulang lutut atau patella, adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Kita kembali lagi dengan yang berikutnya, tulang betis atau fibula, merupakan tulang panjang tipis yang terletak di bagian belakang bawah tangkai. Fungsinya tulang betis yang pertama ialah menopang berat tubuh, sehingga tulang betis tidak hanya berfungsi melindungi kaki saja, namun tulang betis juga mampu memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Berikutnya, tulang kering atau tibia adalah tulang terbesar kedua yang terletak di tungkai kaki. Tulang ini menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Fungsi dari tulang kering yaitu fungsi tulang yang utama adalah menopang berat badan dan membentuk sendi lutut serta menjaga postur tubuh. Yang berikut, tulang ruas jari kaki atau disebut falang. Tulang jari kaki berjumlah 14 ruas dan mengandung 3 falang, yaitu depan, distal, bagian depan, tengah, proksimal, belakang. Fungsinya, tulang jari kaki yang pertama kali menjaga keseimbangan saat berjalan. Kita kembali lagi kepada yang kedua, yaitu arteriol.
Saya mohon maaf ada kesalahan. Kita kembali lagi ke posterior atau rangka tubuh bagian belakang, yaitu tulang belikat atau omo. Tulang yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang selangka fungsinya tidak hanya sekedar untuk menyongkong pergerakan bahu, tetapi membantu penyambungan bahu ketika Anda menggerakkan lengan ke atas dan bawah. Berikutnya, tulang pergelangan tangan atau karpal merupakan sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Fungsinya untuk menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat digunakan untuk beraktivitas. Yang berikutnya, tulang punggung atau vertebral adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting. Fungsinya hanya sebatas menopang tubuh saja. Berikutnya, tulang pinggul merupakan kumpulan tulang yang terletak di bawah pinggang, fungsi sebagai penyangga organ di area perut. Yang berikutnya, tulang telapak tangan atau metakarpal, tulang yang menghubungkan tulang pergelangan tangan dan tulang jari yang berfungsi memberikan songkongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Tulang ruas jari adalah yang terakhir atau disebut falang. Bisa bergerak dan dengan bantuan tarikan otot lengan bagian bawah yang berada di tenda. Fungsinya membentuk struktur dari jemari. Terima kasih dan sekian. Perkenalkan, nama saya Waude Fitriani, NPM 1214201200199. Kelas A, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan. Nama dosen Ibu Pengampu Grace Wakano, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan fungsi arterior atau organ tubuh manusia bagian depan. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak merupakan salah satu tulang yang sangat penting dalam tubuh manusia yang berfungsi melindungi organ penting di kepala, yaitu otak yang memberikan perintah ke seluruh anggota dan organ tubuh. Yang kedua, tulang selangka atau disebut clavikula adalah tulang yang membentuk bahu dan menghubungkan lengan atas pada batang tubuh yang berfungsi sebagai mengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dan bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. Yang ketiga, tulang lengan atas atau humerus adalah tulang panjang di atas lengan yang terletak antara bahu dan siku. Fungsinya menempelkan otot utama, menggerakkan bahu dan siku. Yang berikut adalah tulang dada. Tulang dada merupakan salah satu dari bagian rangka manusia yang berfungsi melindungi berbagai organ vital yang terdapat dalam rongga dada dari serangan atau benturan yang berasal dari luar. Yang berikut adalah tulang rusuk. Tulang rusuk adalah susunan tulang yang ada di area dada, berfungsi untuk melindungi organ penting pada tubuh manusia seperti paru-paru, jantung, hati, dan organ lainnya. Berikutnya adalah tulang pengumpil atau disebut radius. Tulang pengumpil atau radius adalah tulang panjang tulang pipa yang menyusun lengan bawah, memanjang dari sisir lateral siku. Berfungsi tulang pengumpil sebagai penghubung tulang lengan atas dengan ibu jari. Yang berikutnya adalah tulang hasta atau ulna, merupakan tulang panjang di bagian medial dengan bawah
sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi tulang hasta untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah tulang paha atau femur. Adalah bagian tubuh terbesar dan tulang terkuat pada manusia yang berfungsi dalam menghubungkan bagian pinggul dengan lutut. Berikutnya adalah tulang lutut atau patella. Adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Kita kembali lagi dengan yang berikutnya, tulang betis atau fibula. Merupakan tulang panjang tipis yang terletak di bagian belakang bawah tangkai. Fungsinya tulang betis yang pertama ialah menopang berat tubuh, sehingga tulang betis tidak hanya berfungsi melindungi kaki saja, namun tulang betis juga mampu memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Berikutnya, tulang kering atau tibia adalah tulang terbesar kedua yang terletak di tungkai kaki. Tulang ini menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Fungsi dari tulang kering yaitu fungsi tulang yang utama adalah menopang berat badan dan membentuk sendi lutut serta menjaga postur tubuh. Yang berikut, tulang ruas jari kaki atau disebut falang. Tulang jari kaki berjumlah 14 ruas dan mengandung 3 falang, yaitu depan, distal, bagian depan, tengah, proksimal, belakang. Fungsinya, tulang jari kaki yang pertama kali menjaga keseimbangan saat berjalan. Kita kembali lagi kepada yang kedua, yaitu arterior. Ya, mohon maaf ada kesalahan. Kita kembali lagi ke posterior atau rangka tubuh bagian belakang, yaitu tulang belikat atau omo. Tulang yang menghubungkan tulang lengan atas dan tulang selangka. Fungsinya tidak hanya sekedar untuk menyongkong pergerakan bahu, tetapi membantu penyambungan bahu ketika Anda menggerakkan lengan ke atas dan bawah. Berikutnya, tulang pergelangan tangan atau karpang. Merupakan sambungan antara lengan bawah dan telapak tangan. Fungsinya untuk menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat digunakan untuk beraktivitas. Yang berikutnya, tulang punggung atau vertebral adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting. Fungsinya hanya sebatas menopang tubuh saja. Berikutnya, tulang pinggul merupakan kumpulan tulang yang terletak di bawah pinggang. Fungsi sebagai penyangga organ di area perut. Yang berikutnya, tulang telapak tangan atau metakarpal. Tulang yang menghubungkan tulang pergelangan tangan dan tulang jari yang berfungsi memberikan songkongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Tulang ruas jari adalah yang terakhir atau disebut falang. Bisa bergerak dan dengan bantuan tarikan otot lengan bagian bawah yang berada di tenda. Fungsinya membentuk struktur dari jemari. Terima kasih dan sekian.